Oke, jadi selanjutnya di nomor 2, saya akan menjelaskan fungsi pada program double linked list. Jadi yang pertama, fungsi buat baru. Fungsi buat baru digunakan untuk membuat node baru saat program dijalankan. User akan diminta memasukkan data seperti nama, umur, dan tinggi badan. Setelah data dimasukkan, program membuat satu node baru menggunakan new node. Ilustrasinya seperti satu gerbong kereta yang masih berdiri sendiri dan belum tersambung ke gerbong lain. Pada kondisi ini, pref masih 0, next masih 0. Node belum terhubung ke linked list. Jadi fungsi ini hanya bertugas menyiapkan data baru sebelum dimasukkan ke dalam rangkaian linked list. Oke, jadi yang kedua, fungsi tambah depan. Fungsi tambah depan digunakan untuk menambahkan node di bagian paling depan linked list. Contoh sebelum ditambahnya seperti ini, dan setelah ditambah node andi di depan akan seperti ini. Yang terjadi pada proses ini, node baru menjadi head, andi.next menuju ke body, dan body.pref menuju ke andi. Kalau dianalogikan seperti kereta, berarti ada gerbong baru yang dipasang di bagian paling depan rangkaian kereta. Jadi yang ketiga, selanjutnya yang ketiga, fungsi tambah belakang. Fungsi tambah belakang digunakan untuk menambahkan node di bagian belakang linked list. Contoh sebelum ditambah yaitu seperti ini, dan setelah ditambah caca akan menjadi seperti ini. Pada proses ini, node baru dipasang di belakang, body.next menuju ke caca.pref menuju ke body, dan tail berpindah ke caca. Artinya gerbong baru dipasang di bagian paling belakang kereta. Yang keempat, fungsi hapus depan digunakan untuk menghapus node paling depan. Jadi sebelum dihapus seperti ini dan sudah dihapus seperti ini. Yang terjadi, node anti dihapus, terus head pindah ke body, dan body.pref menjadi 0. Kalau diibaratkan seperti kereta, berarti gerbong paling depan dilepas dari rangkaian. Fungsi hapus belakang digunakan untuk menghapus node paling belakang. Sebelum dihapus kan seperti ini. Nah, pas dihapus akan menjadi seperti ini. Pada proses ini, node caca dihapus, tail berpindah ke body, dan body.next menjadi 0. Artinya gerbong paling belakang dilepas dari rangkaian kereta. Fungsi tampil, kemudian yang keenam, fungsi tampil digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di linked list. Program menggunakan pointer bantu untuk berjalan dari node pertama sampai node terakhir. Ilustrasinya seperti ini. Jadi urutan pointer bantu mulai dari andi, bergerak ke body, lalu ke caca, berhenti saat 0. Jadi data ditampilkan satu per satu dari depan ke belakang. Oke, jadi saya akan menjelaskan yang bagian B ini. Saya akan menjelaskan program dengan kata saya sendiri. Menurut saya, program double linked list ini digunakan untuk menyimpan data yang saling terhubung ke dua arah menggunakan pointer. Setiap node memiliki hubungan ke node sebelumnya dan node sesudahnya, sehingga data bisa ditambah atau dihapus dari depan maupun belakang dengan lebih mudah. Program ini memiliki beberapa menu seperti tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, dan tampilkan data. Semua menu tersebut bekerja dengan cara mengatur hubungan antar pointer pada setiap node. Konsepnya seperti rangkaian gerbong kereta. Jika ada gerbong baru, maka sambungan harus diatur lagi. Jika ada gerbong yang dilepas, maka hubungan antar gerbong lainnya juga harus diperbaiki supaya rangkaian tetap bersambung dengan benar. Jadi yang C, mengapa Python tidak memiliki pointer secara eksplisit? Karena pada bahasa C atau C++, programmer bisa menggunakan pointer secara langsung untuk mengakses alamat memori, sedangkan pada Python, pengelolaan memori dilakukan otomatis oleh sistem sehingga programmer tidak perlu mengatur alamat memori sendiri. Alasan Python tidak memakai pointer eksplisit karena lebih mudah dipelajari, lebih aman, mengurangi kesalahan memori, dan programmer tidak perlu mengatur alamat memori manual. Walaupun begitu, Python tetap memakai konsep referensi objek. Contoh sederhananya seperti ini. Nah, jadi dan ilustrasinya seperti ini. Yang terjadi pada program tersebut, A.next menuju ke body, dan B.next menuju ke caca, dan hubungan antara node tetap ada
seperti di C++. Jadi walaupun Python tidak menampilkan pointer secara langsung, konsep hubungan antar datanya sebenarnya masih sama seperti linked list pada C++. Oke.